Dalam kondisi serba sulit, pikiran positif dan semangat pantang menyerah akan menghasilkan ide brilian. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Dr. Tirta Hudi. Selain dikenal sebagai pribadi yang aktif memberikan edukasi masyarakat tentang COVID-19, Dr. Tirta merupakan pebisnis sukses dari usaha cuci sepatu hingga mencapai omset miliaran rupiah. Sebagai gambaran, dia merintis usahanya boleh dibilang dari nol. Dari cuci sepatu jalanan hingga akhirnya bertransformasi menjadi puluhan toko di berbagai kota di Indonesia. Dan kini telah melebarkan sayapnya ke berbagai bisnis yang lain. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Tirta Mandira Hudi atau biasa dikenal dengan nama Dr. Tirta, lahir pada tahun 1991 di Karanganyar, Jawa Tengah. Dia mulai terjun ke dunia bisnis sejak masih duduk di bangku kuliah. Saat itu tujuannya sederhana. Dr. Tirta hanya ingin melanjutkan studi kedokteran dengan biaya sendiri. Dia memulai bisnis dengan menjual gorengan. Saat itu tahun 2008 dan Dr. Tirta merupakan mahasiswa kedokteran semester 1 di Universitas Gadjah Mada. Dia tidak malu berjualan gorengan seharga 400 perak per buah dan mengabaikan cibiran teman-teman yang lain. Dr. Tirta mulai menyiapkan dagangannya sejak jam 4 pagi dan menawarkan kepada para mahasiswa di kampus. Dalam 3 bulan, Dr. Tirta berhasil meraup omset 16,5 juta rupiah. Bisnisnya semakin laris, namun suatu hari teman-temannya justru ikut berjualan gorengan dan akhirnya terjadi perang harga. Dr. Tirta pun mencoba bisnis lain dan menjual barang musiman seperti power balance dan jam monol warna-warni. Perjuangan Dr. Tirta untuk berjualan tentu tidak mudah. Dia membeli barang tersebut dari Tanah Abang dan ITC Mangga 2 Jakarta, lalu menjualnya di lingkungan kampus UGM dengan mobil sewaan hingga sempat diusir oleh Satpam. Ide bisnis cuci sepatu dimulainya saat Dr. Tirta menjalani usaha jual beli sepatu bekas pada tahun 2009. Dia mencoba menjual sepatu bekas di komunitas Macbeth pertama di Asia Tenggara. Nah, para pelanggan ingin sepatu yang dibelinya dalam keadaan bersih walaupun tidak lagi baru. Selain itu, ide usaha jasa cuci sepatu juga didapat saat Dr. Tirta yang senang mengoleksi sepatu merasa kesulitan melakukan perawatan untuk sepatu-sepatunya. Inilah yang dilakukan oleh Dr. Tirta. Dia mulai mencuci sepatu jualannya hingga bersih secara bertahap menggunakan pembersih sepatu premium merek impor seharga 400.000 sebotol dari luar negeri. Awalnya dia merasa harga itu cukup mahal, apalagi ditambah ongkos kirimnya. Dr. Tirta pun menawarkan kepada teman-temannya sesama pengoleksi sepatu untuk menggunakan produk pembersih itu, dengan syarat mereka bersedia menanggung sebagian harga belinya. Idenya disambut baik, teman-temannya bersedia patungan membeli produk pembersih tersebut. Saat itulah mulai terbersit di pikirannya untuk mengkomersialkan jasa tersebut. Namun, ide itu belum terrealisasi lantaran dia masih sibuk dengan aktivitas kuliah. Dr. Tirta baru fokus mengembangkan jasa cuci sepatu pada tahun 2014. Promosi usaha jasanya semua dilakukan via internet. Awalnya, Shoe Care belum memiliki akun media sosial seperti sekarang. Bentuk promosi dan pemesanan masih ditawarkan melalui Kaskus yang merupakan situs forum komunikasi terbesar di Indonesia pada masa itu. Di tahap awal, pelanggannya baru berasal dari forum online, komunitas pecinta sneakers, dan teman-teman kosannya. Ini peluang yang ditangkap oleh Dr. Tirta. Banyak orang ingin mencuci sepatu, namun tidak mau dilakukan oleh sembarang orang. Maklum saja, mereka khawatir sepatu kesayangannya malah rusak apabila tidak ditangani secara profesional. Itulah yang membuat bisnis Shoe Care hadir menjawab kebutuhan pasar. Salah satu titik balik bagi Shoe Care yaitu pada tahun 2014. Saat itu Gunung Kelut sedang meletus. Abunya begitu tebal menyelimuti Yogyakarta. Nama Shoe Care tiba viral saat Dr. Tirta mengunggah foto sepatu berdebu terkena abu gunung meletus jadi bersih mengkilap setelah dicuci. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, Dr. Tirta mantap membuka gerai Shoe Care di alun-alun Kidul, Yogyakarta. Dan ternyata langsung laris. Perjalanan bisnis Dr. Tirta pun berlanjut. Pada tahun 2015, dia berencana untuk datang ke Jakarta untuk merintis Shoe Care.
Jakarta boleh dibilang merupakan tempat yang keras. Untuk menyewa ruko di daerah Mendawai Blok M Jakarta Selatan, Dr. Tirta harus merogoh kantung cukup dalam dan memakai sisa tabungan terakhirnya. Alhasil, mau tak mau, dia harus tidur di emperan selama berbulan-bulan. Dr. Tirta mengenang pada masa itu dia seringkali diremehkan. Itu yang membuatnya berjuang mati-matian. Saat awal merintis Shoe and Care di Jakarta, Dr. Tirta banyak mendapat bantuan dari teman-temannya yang ada di sekitaran Mendawai yang akhirnya menjadi pegawai tokonya yang paling awet. Shoe and Care juga punya cara berbeda untuk merekrut karyawan. Dr. Tirta memperkerjakan 50% yang berisi anak jalanan, pengangguran, dan putus sekolah. Sedangkan 50% sisanya berisi mahasiswa magang atau fresh graduate yang ingin mendapatkan ilmu. Dia menemukan kesenangan sendiri ketika para pegawainya mendapat rezeki atas bisnis yang didirikannya. Apalagi sebagian dari mereka sebelumnya merupakan kaum marginal. Menurut Dr. Tirta, karyawan merupakan mitra paling kuat dalam perusahaan. Selama ini, kesalahan paling besar pebisnis muda adalah mengambil laba terlalu besar lalu hanya dinikmatinya secara pribadi. Hal ini lalu menimbulkan kecemburuan sosial antara pemilik dan pegawai. Apalagi bila pegawai sudah bekerja secara totalitas tapi gajinya tidak naik. Namun si pemilik malah pamer harta di media sosial. Hal ini tentu saja berdampak buruk pada hubungan antara pemilik bisnis dan pegawainya. Dr. Tirta menjelaskan, pebisnis yang pernah merasakan susahnya merintis usaha pasti tidak akan semena-mena dengan pegawainya. Hingga pada tahun 2018, Dr. Tirta memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena usaha Shoe and Care-nya sudah semakin bersinar. Layanan yang ditawarkan juga semakin beragam, tidak hanya jasa cuci sepatu, namun merambah ke perbaikan, pewarnaan ulang, custom, hingga cuci topi dan tas. Jumlah tokonya juga jauh bertambah. Berawal dari satu toko, kini memiliki 17 toko di Jakarta saja, dan 72 toko sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Dr. Tirta punya cara tersendiri dalam bangun bisnisnya. Dia punya prinsip berbisnis tanpa hutang. Walaupun tentu saja Dr. Tirta sadar dengan cara ini bisnisnya tentu saja tidak mudah cepat berkembang. Dia hanya bisa membuka toko baru dengan keuntungan hasil usaha yang sudah ada. Shoe and Care juga menganut sistem kemitraan dengan pemilik ruko. Satu toko membutuhkan modal sekitar 15 hingga 20 juta rupiah. Nantinya, laba akan diberikan kepada pemilik toko, sedangkan Dr. Tirta akan mendapatkan persenan. Dia menjelaskan, omset toko tidak terlalu besar, hanya di kisaran 25 hingga 30 juta rupiah. Labanya 40% dari omset. Namun bisnis ini mengejar repetisi. Ketika konsumen sudah puas atas layanan yang diberikan oleh Shoe and Care, tentunya mereka akan kembali lagi untuk membayar layanan tersebut. Kedepannya, Dr. Tirta masih ingin mengembangkan Shoe and Care di Jakarta dan luar Jawa. Contohnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, hingga Aceh. Kini, dia juga memiliki sederet usaha di berbagai bidang, mulai dari jasa perawatan sepatu, event organizer, hingga fashion line. Dalam kondisi kepepet, kita akan dipaksa oleh keadaan untuk terus berusaha, hingga akhirnya muncul sebuah ide yang brilian. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.